Stronger together stronger. Selamat datang Bu Desi di podcast Feby. Semoga hari ini menyenangkan ya Bu ya. Senang sekali. Senang sekali karena ini vibes-nya sudah berbeda ini. Karena kemarin kan habis mencekam ya Bu ya. Iya, kemarin mencekam, sekarang sudah ceria. Iya, FYI teman-teman, Bu Desi ini habis melakukan sidang promosi doktor S3 di Universitas Negeri Malang. Betul. Kemarin saya alhamdulillah bisa datang ke ujian terbukanya. Saya lihat sebelum masuk ke ruang ujian itu seperti mau nangis, teman-teman. Bukan nangis sih tepatnya, lebih ke ciper. Ciper. Aduh, takut nanti kebantai, takut nanti nggak bisa mempertahankan Iya, disertasinya. statementnya gitu ya. Iya, itu. Tapi saya dengar kemarin nih Bu, sebelum disertasi kan hasil dari Ibu selama S3 di UM itu dapat IPS itu 3,96. 3,96. Itu luar biasa sekali ya Bu ya. Boleh tepuk tangan ya teman-teman. 3,96 di strata 3. Iya Bu ya, di S3. Itu susah nggak sih Bu? Iya, dibilang susah, dibilang gampang ya gampang. Cuma kalau yang di S3 itu kan bedanya memang penilaiannya itu nggak boleh nilai B. Minimal itu harus B+. Karena itu batas minimal lulus. Kalau di B itu nggak lulus. Jadi ya mungkin kenapa IPK-nya S3 itu tinggi-tinggi karena sudah dibatasin itu. Oh iya ya Bu. Minimal itu pasti B+. C nggak ada, B nggak ada. Jadi kalau di situ nilainya pasti kalau nggak A ya amin. Komposisinya hanya itu aja. Jadi makanya IPK-nya tinggi. Tapi 3,96 meskipun dibatasi seperti itu juga kan angka yang sangat tinggi ya Bu ya. Terus kenapa nih Bu untuk memutuskan kuliah S3? Sebelumnya kenapa nih memutuskan kuliah S3? Apakah ada tekanan-tekanan buat maju? Apa memang karena dari dalam hati nih kayak oke, ilmu itu penting. Kok sih ya, S3 itu bagi seorang dosen utamanya itu adalah tuntutan. Bukan keinginan ya, tuntutan. Kalau enggak itu pasti kita tidak bisa, jenjang karir kita akan enggak bisa naik lagi. Betul. Sudah sampai di sini. Kalau S3 itu pasti ada jenjang karirnya yang lebih tinggi. Jadi karena ada tuntutan itu ya dilaksanakan. Seperti itu. Oke. Jadi tanya dulu dong, kenapa kok nggak ngambil di luar negeri? Kenapa Bu nggak ambil di luar negeri? Gitu ya. Oh ya kan sebagai kaprodi juga kan. Kenapa tidak ngambil di luar negeri? Kenapa hanya di seputaran Jawa Timur saja? Mimpinya dulu itu sebenarnya pengennya ya ke luar negeri, ke Australia, ke S3-nya. Eropa ya. Itu mimpinya sebelum menikah. Karena sudah menikah, wanita itu kan banyak pertimbangannya. Iya, So, betul. ada suami, ada itu ridhonya seorang istri itu pasti kan harus dapat izin suami. Betul. Nah itu alasan-alasan itu makanya hanya yang ambil di sini aja karena ada izin suami dan kondisi karena sudah punya anak akhirnya mencari yang memang bisa diselesaikan dengan baik lah seperti itu. Jadi yang ya udahlah suami sama anak juga keurus, pendidikan seperti juga tercapai gitu ya Bu ya. Seperti itu akhirnya kenapa S3 di tempat itu. Kalau boleh tahu nih Bu, ada rencana buat naik lagi nggak Bu ini Bu? Naik ke mana? Naik nggak tahu, naik ke gunung atau gimana? Oh atau harapan kedepannya deh Bu setelah jadi dokter biar gak kejauhan ya ini pertanyaannya. Harapannya bisa lebih rajin menulis lagi karena saya tuh termasuk terlambat. Saya tuh masuk di sini tuh 2011. Kamu kelas berapa? Saya kelas 2 SD. 2 SD saya sudah mulai jadi dosen. 2011 saya sudah mulai jadi dosen di sini. Dan 2011 saya menikah, otomatis anak segala macam akhirnya terlupakan sampai 11 tahun kemudian. S3-nya terlupakan ya Bu ya. 11 tahun barulah seperti ini. 2022 masuk S3, saya masuk sini. Iya, Oke. seperti itu. Gini Bu, kalau boleh tahu judul disertasinya apa? Jadi kalau S3 itu kan ada apa? Bahasnya tentang kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di BI, nggak perlu effort
nyebar kuesioner, nggak ya hanya duduk manis di depan laptop download laporan keuangan. Tapi kalau bagi yang sekarang ya seperti Harus itu. terjun langsung ya Bu ya. Harus terjun Ya, seperti itu. sekarang saya marketing ini terjun langsung sih Bu ya. Iya dong. Gitu Bu. Terus apa namanya? Gimana hasilnya kemarin Bu, lulus nggak Bu kemarin Bu? Kamu dengarnya lulus apa enggak? Lulus teman-teman. Dengan kalau ada predikat kumlot itu kumlot ya Bu ya? Kemelut. Kumlot. Oh, bukan. Summa kumlot itu Bu. Bismillah. Bismillah. Tapi masih banyak revisi nggak Bu itu Bu? Belum saya Oh, belum dibuka ya Bu ya. Ini masih merayakan kayaknya Bu ya. masih melepaskan penat. Betul. Dari 1 sampai 10 capeknya mencari ilmu S3. Capeknya luar biasa. 12. Karena tuntutannya kalau S3 itu kan kita harus punya artikel Scopus. Itu jadi yang bikin kenapa biasanya mahasiswa S3 itu terlambat itu karena artikelnya belum publish. Nah, itu yang bikin juga lelah hati kan, lelah jiwa, kapan ini dapat LOA, kapan ini dapat publish. Nah, itu Sebentar alhamdulillah. Bu. Kenapa? Oh, iya. Iya Bu. Ya itu alhamdulillah kemarin Scopus saya ya cepat termasuknya. Jadi dari saya S3 itu sudah menghasilkan 3 Scopus. 3 Scopus Ki berapa Bu? Q3, Q2, Q4. Luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman. Masuk Q2 itu susah kan Bu? Susah sekali. Ya, susah-susah gampang. Susah-susah gampang lah. Lalu ada nggak pesan-pesan buat teman-teman? Mungkin ya kan sekarang lagi musim-musimnya ujian nih ya Bu ya. Ada nggak saran buat teman-teman? Kan Bu Desi juga habis ujian. Sarannya adalah tetap semangat. Hari ini kebetulan saya tuh baru menguji mahasiswa semester 13. 13. Berarti Almost DO ya Bu. almost DO. Dan memang ketika saya tanya, kebanyakan itu memang dari dirinya sendiri kenapa sampai akhirnya baru bisa menyelesaikan semester 13. Ada 5 tadi tuh saya menguji. Hari ini ya Bu. Hari ini dari jam 8 tadi sampai siang itu ada 5 mahasiswa yang itu semester 13 dan gimana effortnya ketua prodi dan sekprodi harus mencari mahasiswa, ngubungi satu persatu dan ternyata ada mata kuliah yang belum lulus, ternyata ada mata kuliah yang belum keluar nilainya, bagaimana harus melobi ke rektorat. Nah, jadi bagi mahasiswa yang belum terlanjur lama, segera selesaikan. Karena ketika itu kalian tunda, pasti akan semakin banyak risiko terus hambatan yang akan menghalangi gitu. Jadi skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Walaupun judulnya itu simpel, kalau selesai itu lebih baik daripada skripsi yang judulnya wow tapi nggak selesai. Iya sih Bu. Tapi itu mempengaruhi ke prodi nggak Bu, kayak penilaian prodi dan sebagainya untuk kelulusannya kayak molor dan sebagainya? Pasti itu. Karena itu kan ada penilaian, ada apa dengan kinerja tata kelola keorganisasinya di prodi, kok sampai ada mahasiswa yang bisa sampai itu. Apalagi kalau ada sampai mahasiswa yang DO, ada apa tata kelola di prodinya tersebut, di fakultasnya, apakah ada pembiaran seperti itu. Berarti jadi prodi sama sekprodi itu bukan hanya mengatur tapi juga harus mencari mahasiswa-mahasiswa yang tiba-tiba hilang gitu ya Bu ya? Iya. Belum lagi kalau ada orang tuanya datang menanyakan, ini anak saya ini bilangnya sudah lulus, ternyata ketika dicek, lah ini masih sempro aja. Itu kan bagi prodi juga sedih karena kok bisa dia bilang sama orang tuanya lulus, ternyata di prodi catatan prodi baru sempro. Terus ada yang bilang juga dia sudah lulus, ternyata dia masih banyak mata kuliah yang belum lulus. Terus ada lagi, jadi kaprodi itu selain punya masalah sendiri, masalah orang lain kita urusi. Belum nanti nyambi sama S3 ya Bu ya? Bagaimana? Tapi Iya. ngomong tunjukkan dong, saya lulus 2,5 tahun ya. Oh iya, itu saya belum tanya Bu. Lulus 2,5 tahun itu angka yang sangat cepat sekali. Itu tercepat gak sih Bu ya? Tercepat dong. Tercepat. Itu kok bisa Bu? Karena kan tadi Bu Desi bilang bahwasanya publish Scopus itu susah, apalagi 2,5 tahun tiba-tiba katanya susah, keluarnya udah 3 Scopus. Terus habis itu lulus dengan IPK 3,96.
Ya, Itu gimana, Bu? Stronger together, together stronger.